4 tombol dengan satu pin I/O, cukup satu. Apakah bisa? Nah, tentu bisa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Radit Robotik. Kali ini kita akan membahas tentang keypad, yaitu 4 tombol keypad atau 4 tombol itu masuk di satu inputan analog. Untuk pembahasan tentang pin I/O analog dan digital itu sudah kita bahas di pertemuan pertama kemarin ya. Oke, ini langsung aja. Di sini saya sudah membuat programnya ya, karena kalau saya ngetik mungkin kelamaan nanti ya takutnya. Karena sengaja ini sekaligus LCD juga kayaknya, LCD dan matrix, karena kita untuk menampilkan hasil pencetan keypad ya harus kita pakai LCD ya. Kalau nggak pakai LCD atau cuma pakai LED kayaknya kurang menarik. Oke, di sini untuk LCD ini overview aja. Kita menggunakan I2C LCD. Ini deklarasinya LCD, alamatnya 027 0x27. Ini alamat I2C. Ini jumlah karakternya ada 16. Kemudian ini jumlah barisnya ada 2 baris. Jadi yang kita pakai LCD 16 kali 2. Nah, kalau LCD ya cuma gini aja. Terus untuk deklarasinya seperti ini. Ini LCD ini backlight ini di on kan atau dinyalakan. Terus ini letak kursornya. Ini 0 ini di karakternya, kalau ini barisnya. Jadi karakter ke 0 baris ke 0. Berarti dia dimulai dari awal sini. Terus yang kedua ini karakter ke 0 baris ke 1. Jadi dia dimulai di sini. Baris pertama, baris kedua. Itu untuk overview LCD-nya ya. Terus tulisannya ini jangan melebihi dari batas 16 karakter yang sesuai dengan spesifikasi LCD-nya. Jadi ini jangan sampai lebih dari 16 karakter. Kalau dia lebih dari 16 karakter maka dia akan otomatis ditulis di bawahnya, atau ada yang seperti itu, atau ada yang nanti karakternya hilang atau bergeser dia. Tuh, itu untuk LCD. Ini cuma seperti ini sih kalau LCD. Terus di sini ada serial juga. Ini serial ini hanya untuk melihat nilai analognya ya. Jadi nggak dibahas di sini. Terus untuk ini, nah ini variabelnya, apa variabel yang kita gunakan. Jadi ini ada tipe variabel integer, ada char, dan ada boolean. Ini 3. Ini integer KA ini untuk membaca keypadnya. Oh ya, ini define key A0 ini untuk inputan analog. Jadi inputan analognya saya kasih ke A0. Terus ini integer max output. Oh ya, untuk deklarasi variabel, untuk beberapa variabel kita bisa langsung menggunakan pembatasan dengan koma ya. Jadi kita bisa satu-satu seperti ini nih, atau kita satu baris seperti ini, sama aja. Jadi integer max, koma, output. Jadi ini dua variabel dengan tipe integer, itu sama aja. Ini juga integer, oke. Jadi ini dimasukkan ke sini juga nggak masalah. Terus ini itu nggak masalah, dibatasi dengan koma, itu sama aja. Terserah kita mau mendeklarasikannya seperti apa. Terus untuk yang ini itu seperti yang kemarin, ada define, ada integer, itu sama aja juga. Oke, terus berikutnya ini void setup. Ini serial begin, ini deklarasi untuk serial. Nah, ini untuk mode pin. K ini inputan. Kemarin sudah saya jelaskan. Mungkin bisa lihat video yang kemarin ya kalau mau lebih jelasnya. Terus ini inisialisasi LCD, ini backlightnya on. Kalau gimana kalau off? Nah, kalau mau off-nya ini kita kasih no. Ini B. Dia kalau warnanya hitam seperti ini
Ini berarti ada yang salah ya dengan penulisannya. Dia harus berubah warna. Kalau dia berubah warna, berarti dia penulisannya sudah benar. Ini penulisan sintaknya. Coba ya kita upload dulu ya. Ini backlightnya on. Kita delay, kita kasih delay 2 detik. Terus kita backlightnya kita on kan lagi. Ini untuk on off backlight. Nah ini untuk on backlight, on backlight. Kalau ini untuk off backlight. Kalau ini kita on kan dulu terus kita off kan ya. Backlightnya selama 2 detik, habis itu kita off kan, terus kita nanti on kan lagi setelah 2 detik. Oke, kita coba ini upload. Nah ini backlightnya off, on lagi. Jadi ini untuk off kan, ini untuk on. Oke, untuk LCD seperti itu ya. Terus kemudian kemudian kita ke void loop. Seperti yang kemarin di video kemarin, jadi kita membaca inputan dari pin analog. Nah inilah salah satu keunggulan pin analog, dia bisa digunakan untuk beberapa inputan. Ini 4 inputan dengan perbandingan nilai. Nah untuk perbandingan nilai sendiri itu secara elektronis mungkin kita bisa bahas di kolom komentar aja ya kalau ada yang mau bertanya. Itu adalah pembagi tegangan. Jadi analog itu pembagi tegangan dari level tegangan di Arduino. Kemarin sudah saya jelaskan level tegangannya adalah 5 volt. Jadi kalau analog itu dari 0 sampai 5 volt. Itu nanti di konversi namanya analog digital converter ADC. Itu dari 0 sampai 5 volt itu dikonversi menjadi nilai 0 sampai 1023. Tuh, jadi dikonversi tegangan itu dari 0 sampai 5 volt dikonversi menjadi sebuah nilai dari 0 sampai 1023. Nah ini 4 ini itu nanti dibagi, di split membagi tegangan sehingga dia menimbulkan perbedaan tegangan. Nah kalau perbedaan tegangan itulah yang dibaca oleh pin analog untuk dikonversi menjadi sebuah nilai. Nah bagaimana cara membaginya? Nah ini kita beli modul jadinya aja, nggak usah repot-repot kita ngitung ya. Sebenarnya bisa dihitung itu kalau untuk membuat perancangan sendiri. Mungkin kalau untuk elektronisnya bisa kita bahas nanti ya di kolom komentar atau apa, boleh kita bahas bareng-bareng. Terus ini variabel, ini hanya untuk menentukan nilai ya, sama trigger. Ini variabel untuk membaca ya, untuk menanggulangi namanya bouncing. Nah ini baca keypad, ini adalah sebuah fungsi yang kita buat sendiri. Ini setiap ada tanda kurung buka kurung tutup begini berarti dia merupakan sebuah fungsi. Nah ini fungsi bawaan, loop sama setup. Nah ini fungsi yang kita buat sendiri. Ini ada 2 fungsi. Fungsinya di mana? Nah kita bisa membuat fungsinya di tab baru. Kenapa kita buat fungsi di tab baru? Ya hanya biar gampang aja nilainya. Jadi programnya nggak panjang ke bawah. Kalau panjang ke bawah kan robot juga. Ya kalau masih 100 baris atau 200 baris, kalau sudah sampai 1000 baris untuk troubleshootingnya lumayan, baris mana tadi. Kalau kita buat tab baru seperti ini itu akan lebih memudahkan. Gimana caranya? Ini trik aja ya. Ini kita buat new tab. Sini kita buat ini, kita oke, maka dia akan keluar tab baru. Nah, itu untuk membuat tab baru. Untuk delete pakai delete, untuk rename ini bisa kita rename. Oke, dia akan berubah. Untuk mendelete-nya atau menghapusnya kita delete. Nah tab ini nanti di dalam
di dalam foldernya itu akan menjadi seperti ini. Mana ya? Nah, ini. Dia akan menjadi beberapa file. Jadi beberapa file ini itu satu file ini satu tab. Oke, jadi itu kita lanjutkan. Ini baca keypad. Jadi kita baca dulu keypadnya ini. Ini dibaca di sini ya, sinyal analognya. Ini baca keypadnya. Jadi kalau dia tidak dipencet maka nilainya akan 0. Bagaimana melihatnya? Tadi ada di ini fungsinya serial ya. Kita nggak usah jelaskan ya. Di sini. Ini membacanya pakai serial biar lebih mudah untuk membacanya ini. Serial monitor di sini. Terus di sini ada KA tadi, variabel KA. Ini KA analog read K. Jadi dia membaca inputan dari K. Jadi nama inputan ya di analog tadi ya. Ini kita baca, kita masukkan ke dalam variabel KA. Ini variabelnya basing, kita kasih nama apa aja terserah. Nah, ini trigger sama dengan 0. Nih, makanya kita gunakan ini trigger. Ini fungsinya adalah untuk menghindari bouncing, karena analog itu kan begitu kita tekan itu kan nggak langsung tegangannya langsung sesuai dengan nilai yang pembagi tegangan. Jadi dia ada delaynya sepersekian detiknya ada. Makanya kita kasih untuk menanggulanginya kita kasih seperti ini. Bisa seperti ini. Kita bisa langsung kita kasih delay juga bisa, ya terserah, banyak kita kasih nilai juga bisa, banyak cara. Ini hanya salah satunya. Jadi untuk kita kasih delay, kita baca keypadnya. Jadi biar nilainya itu mantap, nilai tegangannya mantap. Ini 5 kali 10. Ini kalau untuk bacanya untuk fungsi for ini statement for 5 kali 10 berarti dia 50 milisecond. Ini delay ini satuannya mili. Jadi dia akan membaca keypad selama 50 milisecond. Terus ini di trigger kita kasih nilai 1. Kenapa kita kasih nilai 1? Agar dia membaca ini sekali saja, jangan 2 kali. Jadi saat dia 0, ini kan kita kasih trigger 0, maka dia akan membaca. Begitu selesai membaca, trigger kita kasih nilai 1. Udah, habis itu tidak membaca lagi karena trigger sudah nilainya 1, bukan 0 lagi. Itu ya, itu salah satu caranya aja. Nah, ini sama, ini saya kasih nama sama, ini sama dinolkan dulu. Jangan lupa ya, kalau untuk sebuah nilai yang mau digunakan dalam perhitungan, kita harus memberi dia nilai 0 atau mengosongkan nilainya. Itu untuk variabel global. Kalau untuk variabel lokal kita nggak perlu kasih nilai 0, karena begitu dia, kalau lokal itu setiap kita menggunakan maka kita harus mendeklarasikan variabel itu, maka saat dideklarasikan nilainya akan otomatis 0. Itu kalau variabel lokal, nanti ya kita bahasnya. Ini variabelnya kita gunakan variabel global aja karena programnya juga masih sedikit. Cuman kalau program banyak itu butuh variabel lokal. Kalau global semua memorinya yang karena nggak cukup. Nah, ini if sama lebih kecil dari 12. Ini fungsinya untuk menghitung keypad, karena ini kan tegangannya analog itu kan kadang-kadang dia tidak stabil. Jadi kita menunggu bahwa nilai tegangan ini, nilai pembagi tegangan di sini itu benar-benar stabil. Ini hanya untuk jaga-jaga ya, kalau nilainya ini terserah berapa, cuman kita nyari yang paling ideal aja. Ini saya tulis 12, jadi 12 kali ya 10 kali, mau 5 kali atau mau 20 kali terserah. Cuma jangan terlalu panjang, karena kalau terlalu panjang dia juga akan memakan waktu. Kalau terlalu pendek, takutnya dia belum stabil. Jadi kita cari nilai yang paling efisien. Tuh. Jadi di saat ini mark tadi kan ini nilai KA dimasukkan ke dalam nilai keypad key ini, inputan ini dimasukkan ke dalam variabel KA. Variabel KA dimasukkan ke dalam variabel mark. Ribet amat dimasukkan. Ya, memang seperti itu. Kenapa kok seperti itu? Agar nilai KA ini tidak berubah.
di saat mark ini nilainya kita olah. Jadi memang butuh yang namanya temporary. Ini sebenarnya biasanya kalau itu kalau untuk tutorial di bahasa Inggris atau mana biasanya dikasih nama temporary. Itu untuk menyimpan data sementara sebelum diolah. Di sini ya terserah, sebenarnya terserah ya kita mau nilai namanya apa aja. Jadi ini saya kasih namanya mark. Nah ini untuk membaca apakah key A dengan mark itu sama. Nah jika tidak sama, maka ini kan pembacanya cuma sekali nih. Nah ini nilai mark, sedangkan di sini key A-nya tidak dimasukkan ke dalam mark, jadi dia membaca sama enggak. Kalau dia tidak sama berarti belum stabil. Kalau tidak sama, kita lihat berapa perbedaannya antara key A dengan nilai mark, nilai keypad yang pertama tadi. Nilai ini kenapa kita buat if else seperti ini ya, untuk digital itu jangan sampai nilai minus. Kalau nilai minus itu agak ribet ya, makanya kita buat perbandingan. Jika KA lebih besar dari mark, maka KA dikurangi mark. Else, atau jika mark yang lebih besar dari KA, maka yang mark yang dikurangi KA. Kenapa seperti ini? Agar nilainya tetap positif, jangan negatif, karena kalau negatif ya tadi yang saya bilang ribet. Nah jika selisihnya, nah ini if mark ini kita bacanya seperti itu ya, jika selisihnya kurang dari 50, maka sama ini tadi, yang ini kita tambah, terus kita masukkan ke output. Output ini adalah nilai yang nanti akan dibaca oleh Arduino sebagai nilai akhir. Jadi nilainya berapa, nanti itu yang dikonversi ke dalam bentuk apa. Ini kita mau kasih apa, kita kalau di sini saya kasih angka, jadi sesuai dengan ini ya, 1 2 3 4. Ini bisa aja ini mati, hidup, naik turun atau apa terserah, bisa aja, tapi ini saya kasih sesuai dengan angkanya aja. Nah jika marknya ternyata sama, ini kan if mark bukan, jika nilainya selisihnya lebih dari 50, maka C ini dimasukkan ke dalam mark lagi. Nah jika sama lebih dari 0, ini sama, ini kan plus, tapi kalau dia 0 jangan dikurangi, karena tadi kalau sampai 0 dikurangi dia akan nilainya minus. Kalau minus itu ribet. Jadi jika sama lebih dari 0 maka dikurangi, jadi dia berbeda, ternyata dia tidak sama lagi. Nah kalau tidak sama ya sudah kita kurangi, berarti tadi nggak sama, sehingga kita harus paling tidak minimal 5 kali itu minimal selisihnya itu kurang dari 50, atau selisihnya ini sama dengan nggak ada selisih, dia sama, jadi dia benar-benar stabil. Nah terus ini else di sini, ini K tidak sama dengan mark, else. Nah kita baca, kita klik aja di sini, ini batasnya mana, ini kan di sini keluar terangan ya, ini di atasnya. If K tidak sama dengan mark, maka yang dibaca adalah yang atasnya ini sampai sini. Else, atau jika sama, maka dia juga plus, ini dimasukkan ke dalam output. Output itu yang tadi ya sudah saya jelaskan. Oke, nah di sini keluar. Nah, ini kita baca lagi, if mark lebih dari 10. Kenapa kita menggunakan ini? Agar nilai itu tidak terus-terusan keluar. Karena kalau ini kalau keypad tidak ditekan, maka nilainya 0. Kalau 0, mark itu sama dengan 0, maka dia tidak perlu mengeluarkan statement atau mengeluarkan logika ke dalam LCD. Jadi LCD-nya nggak kedip, nggak flicker. Jadi kita lewatin aja. Kalau kita nggak pencet ya sudah, kita lewatin aja. Jadi LCD tidak terbaca, tidak membaca ke LCD. Jadi LCD tidak flicker ya, tidak kedip. Nah, di saat keypad ini ditekan, maka nilai mark otomatis pasti lebih dari 10. Ini nilai 10 ini ya kita terserah ya. Itu yang penting dia bukan 0, lebih dari 0. Tapi juga jangan sampai melebihi nilai mark yang ada di sini. Kalau
nanti melebihi nilai keypad, ya ini juga nggak akan pernah kebaca. Jadi kita cari aja nilai idealnya berapa. Ini saya buat mark lebih dari 10. Nah ini karakter key. Nah karakter key ini adalah sebuah fungsi untuk mengkonversi nilai tegangan tadi. Inputan ke sini itu dikonversi menjadi karakter apa yang mau dimunculkan di LCD. Nah di sini saya munculkan di LCD ini sesuai dengan nilai keypadnya. Ini angka yang ditulis di sini 1, 2, 3, 4. Tuh. Dan ketika kita 1, maka dia akan muncul 1, 2, ini agak lama ya, 2, 3, 4, 4. Tuh. Jadi di sini cara mengkonversinya seperti ini. Jika output, nah output tadi kan diambil dari sini ya, ini keluarannya ya. Jika output lebih besar dari 900 dan output lebih kecil dari 950. Kenapa kita menggunakan if? Bukan menggunakan switch case. Karena kalau switch case itu nilainya pasti atau dia fix 900 atau A atau 1 gitu. Itu kita menggunakan switch case lebih cepat. Kalau if itu lebih lambat daripada switch case. Tapi jika nilainya tidak pasti atau nilainya itu berupa rentang, nah ini kan seperti ini rentang dari 900 sampai dengan 950. Itu tidak bisa menggunakan switch case. Kita harus menggunakan logika if. Kalau kita menggunakan switch case justru lebih panjang jadinya, ribet. Jadi kita lebih mudah menggunakan statement if. Jalan. Nah, jika rentangnya sekian, maka karakter key, nah di sini karakter key, ini berupa variable char karakter key. Kenapa variable char? Karena kita akan menampilkannya ke dalam LCD. LCD itu hanya bisa menerima variable bertipe char, karakter atau string. Tuh. Kalau dia menggunakan integer, maka dia butuh dikonversi ke dalam char. Kalau tidak, maka yang dimunculkan adalah nilainya. Seperti 4 itu desimalnya berapa ya? Lupa saya, 54 kalau nggak salah. Itu yang akan muncul di sini adalah nilai desimalnya. Tuh. Makanya kita harus menggunakan variabel char untuk menampilkan nilai di LCD, atau variabel string juga nggak masalah. Cuman kalau hanya 1, itu sebaiknya kita menggunakan char untuk hemat memori. Jadi karakter sama dengan 1. Nah 1 di sini ada petiknya, itu menandakan bahwa ini merupakan karakter. Kalau string dia petiknya 2. Setelah kita sudah dapat nilainya, kita sudah mengkonversinya, maka konversi ini akan ditampilkan di LCD. Nah ini di karakter ke 10. Kenapa karakter ke 10? Karena di depannya ada tulisan. Ini berapa tulisannya, kita hitung aja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 berarti karakter ke 10. Berarti di depannya di sini. Kalau kita tulis karakter 8 gimana? Ya nanti akan nempel. Tuh. Jadi kita hitung, oh ya ini ngitungnya dari 0 ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi dia karakternya akan ditulis di titik ke 10. Gimana kalau kita ke 8 lah ya, biar agak panjang majunya. Dia akan ditulis di depannya di sini. Kita coba aja ya. Nah ini kita coba 1. Nah dia nulisnya di sini. Ini karo 8, kita itu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yaitu untuk penempatan karakter yang akan ditampilkan di LCD. Kita tulis 9 aja ya. Oke. Terus ini LCD print char key. Nah char key itu adalah nilai karakter yang sudah dikonversi tadi. Berapa nilainya? Ya sesuai dengan input analog yang dibaca oleh Arduino dari pembagi tegangan ini. Tuh. Setelah kita mendapatkan, maka kita akan menuliskan, terus kita kasih delay 500 delay. Kenapa fungsi delay ini? Hanya untuk
menahan biar tidak boncing. Jadi kalau untuk keypad atau inputan yang apa ya, yang berpotensi memiliki boncing, sebaiknya kita kasih delay agar boncingnya itu hilang dulu baru melanjutkan langkah berikutnya. Terus ini mark, jangan lupa nilai-nilai seperti ini hal sepele cuman kadang-kadang bikin ribet. Jadi kalau setelah kita selesai mengolah data, maka nilai-nilai itu dikosongkan lagi. Ini nilai ini output, ini mark, itu dikosongkan lagi karena dia merupakan variabel global. Oke, mungkin itu aja ya dari saya. Kalau mungkin ada pertanyaan atau mungkin ada saran atau gimana, kita bisa diskusikan di kolom komentar. Deskripsinya itu biasanya saya kasih link GitHub-nya ya, nanti bisa download di situ untuk source code dari tutorial ini. Oke, saya rasa begitu ya. Oh ya, satu lagi lupa. Nah, ini untuk keypad yang 4x1-nya ya, karakteristiknya seperti ini. Itu bisa di download banyak di internet. Oke, saya rasa cukup sekian untuk kali ini. Kita akan berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Saya Eri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.